Namo Sanjang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo, berjumpa lagi bersama Ferry Irawan dalam video pembelajaran Agama Buddha kelas 5. Nah, dalam video kali ini akan melanjutkan pembahasan mengenai 8 kondisi duniawi. Nah, di video kali ini akan memfokuskan bagaimana cara kita menghadapi hal buruk yang datang atau terjadi di dalam hidup kita. Kehidupan ini seperti cuaca, kadang mendung, kadang cerah, kadang hujan, kadang panas. Ya, semua ini terjadi tanpa bisa kita kendalikan. Tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan cuaca. Misalnya hujan dikendalikan menjadi cerah, cerah dikendalikan menjadi mendung. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan cuaca. Begitu juga kehidupan kita. Hal buruk kadang datang kemudian hilang berganti dengan hal baik. Hal baik datang berganti dengan hal buruk. Ya, tidak ada yang bisa mengendalikan ini. Tidak ada yang bisa mengendalikan kapan hal baik datang dan kapan hal buruk datang. Ya, kita harus menerima kenyataan bahwa dalam kehidupan ini semua itu selalu berubah. Tidak ada yang kekal adanya. Dunia selalu berubah dan di dunia ini tidak ada yang tetap. Tidak ada yang tetap. Dan ada satu kenyataan lagi yang harus kita pahami, bahwa dunia ini tidak sempurna. Semuanya terjadi tanpa bisa kita duga. Sebab apa yang harus kita lakukan ketika hal buruk datang di dalam hidup kita? Sebelum saya menjawab, saya akan memberikan sebuah perumpamaan. Misalnya, ya, pohon yang kamu rawat, ya, pohon yang kamu tanam dan kamu rawat sejak bibit sehingga menjadi pohon yang besar, ya. Kemudian tiba-tiba datanglah angin kencang. Angin ini menempa pohon tersebut dan pohon tersebut tumbang. Nah, ketika pohon tersebut tumbang, ya, pohon yang sudah kamu rawat susah-susah tumbang begitu saja oleh angin kencang. Apa yang bisa kamu lakukan? Dapatkah kamu melawan angin itu? Tentu saja tidak bisa. Mungkin ketika kamu melawan angin tersebut, kamu malah akan melayang ditepa oleh angin yang kencang tersebut. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan adalah mencari tempat berlindung, ya, dan berlindung. Karena kita tidak bisa melawan angin. Berlindung sambil menunggu angin kencang itu berlalu, kemudian baru keluar dan bersihkan bekas-bekas ranting pohon yang berserakan, ya, bersihkan pohon yang terjatuh tadi, yang tumbang tadi. Lalu sudah kita bersihkan, kita ngapain? Setelah kita bersihkan, kita tanam kembali, kita rawat kembali pohon tersebut. Ya. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan kita. Ketika hidup yang sudah kita jalani dengan baik, ya, hidup yang kita jalani dengan hati-hati, tiba-tiba datang masalah, datang hal buruk menimpa kehidupan kita. Mungkin saja kita kecewa, mungkin saja kita marah, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah terus? Apa kita harus kecewa terus? Tentu saja tidak. Ketika hal buruk datang, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menenangkan diri kita, ya. Kenapa kita harus menenangkan diri kita? Agar kita tidak terlarut dengan kekecewaan, kemarahan. Jika kita terlarut-larut dalam kesedihan, kekecewaan dan kemarahan, manfaatnya apa untuk kita? Ada nggak manfaatnya?
seberani mengatakan bahwa tidak ada manfaat sama sekali. Yang ada hanya menjadi beban pikiran dan penderitaan. Oleh karena itu ketika hal buruk datang, ya kita harus berusaha menenangkan diri. Bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, tidak boleh menangis, tidak boleh sedih. Bukan berarti kita tidak boleh semua itu. Boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, tapi sebentar aja. Jangan berlarut-larut dalam perasaan itu. Jadi ketika hal buruk datang, usahakan tetap tenang dan sambil menunggu waktu yang tepat untuk berusaha kembali. Jika cara ini tidak bisa, berusaha dengan cara yang lain. Ya, coba terus berusaha dengan baik. Maka hal buruk itu akan segera berlalu dan akan segera berganti dengan hal baik. Nah, sebagaimana jika kita sudah berusaha dengan baik, kita sudah berusaha berbuat baik, tetapi hal buruk dan kemalangan selalu saja datang. Padahal kita sudah berbuat baik, tapi selalu aja hal buruk datang dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa di dalam dunia ini ada sesuatu, ya, ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Ya, jika kita sudah berbuat baik dan ternyata yang datang adalah hal buruk, itu berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hal buruk ini agar tidak datang. Tidak bisa, ini di luar kendali kita. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan. Apakah itu? Yaitu respon kita terhadap masalah yang datang. Ya, respon kita terhadap hal buruk yang datang. Ketika hal buruk datang, kita bisa memilih bagaimana cara kita menanggapi atau merespon masalah ini. Apakah kita harus menanggapi dengan baik atau menanggapinya dengan buruk, tergantung dengan diri kita sendiri. Jadi ketika hal buruk datang, pilihlah merespon hal tersebut dengan bijak, dengan bijaksana. Dengan begitu kita tidak akan terlarut-larut dalam kekecewaan dan penderitaan. Saat kegagalan dan kemalangan menimpa hidup kita, misalnya kita rugi atau kita dihina, bahkan mungkin kita dicela oleh orang lain, ya, ketika hal ini terjadi, kita harus selalu menenangkan diri dan berbuat baik. Dengan begitu, ya, kita tidak akan terlalu bersedih dan kita tidak akan terlarut dalam kekecewaan. Dan kamu harus ingat bahwa segala sesuatu di dunia itu selalu berubah, tidak tetap. Ada pepatah mengatakan kehidupan itu seperti roda yang berputar. Terkadang kamu di atas, terkadang kamu di bawah. Kemudian pada saat kamu di bawah, kamu akan kembali lagi ke atas. Nah, ketika kamu di atas menikmati kebahagiaan, jangan lupa untuk waspada dan jangan lupa untuk menolong orang lain. Dan ketika kamu berada di bawah, ya, ingatlah selalu menjaga batinmu, ya, agar tidak berbuat kejahatan. Buddha pernah mengatakan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah dicela dan tidak pernah dipersalahkan. Semua manusia pernah dihina dan dipersalahkan. Mau dia pendiam, mau dia sedikit bicara, mereka akan pernah merasakan rasanya dihina, dikecewakan, dipermasalahkan. Bahkan Buddha sekalipun pernah dihina oleh orang lain. Ketika kita dihina dan dipersalahkan oleh orang lain, kita harus ingat bahwa setiap orang mengalami hal yang sama. Ya, setiap orang pun pernah mengalami hal yang sama.
Oke, dengan begitu kita akan lebih menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Setiap manusia di bumi ini juga pernah mengalami sakit dan penderitaan. Dan ketika kamu merasakan penderitaan, kamu harus ingat bahwa bukan hanya dirimu yang pernah mengalami penderitaan. Semua orang pernah mengalami penderitaan. Ya, ketika kamu mengalami hal yang membuat kamu sedih, membuat kamu menderita, kamu harus ingat, ya, sudah banyak sekali kesedihan yang kamu selesaikan dengan baik, sudah banyak sekali penderitaan yang sudah kamu lewatkan, dan penderitaan yang sekarang kamu hadapi itu pun akan segera berlalu seperti penderitaan-penderitaan yang lalu. Kamu akan berhasil melewati penderitaan ini seperti halnya kamu berhasil melewati penderitaan-penderitaanmu yang lalu, ya. Dan kamu harus ingat, ya, hidup ini tidak melulu menderita, selalu ada kebahagiaan, ya, karena di hidup ini tidaklah pasti dan tetap. Hal yang penting juga untuk menyikapi, ya, kondisi yang terjadi dalam diri kita, ya, terhadap diri kita, kita harus bisa jujur terhadap diri kita sendiri. Dengan kita jujur dengan diri kita sendiri, kita akan lebih bisa menerima kenyataan dengan lapang dada. Misalnya ketika suatu saat kamu gagal, dan kamu bisa jujur kepada diri sendiri dan berpikir, ya, aku memang gagal. Dengan jujur dengan diri sendiri, maka kamu akan bisa menerima dengan lapang dada. Kamu tidak akan terlarut oleh kekecewaan yang berlarut-larut. Menerima. Tetapi ketika kamu tidak bisa jujur terhadap dirimu sendiri, apa yang terjadi? Ya, pada saat kamu mengalami kegagalan, kamu akan lebih mudah menyalahkan orang lain atas kondisi yang kamu alami, ya. Dan itu tidak menyelesaikan masalah dan penderitaanmu. Ingat, ya. Nah, sebaliknya juga ketika kamu bahagia, ya, misalnya ketika kamu berhasil mendapatkan sesuatu, kamu juga harus jujur terhadap diri sendiri. Nah, apa yang terjadi jika kamu tidak jujur? Ya, ketika kamu mendapatkan hal yang baik dan kamu tidak jujur dan kamu berpikir, aku ini belum berhasil. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah merasa puas, ya. Dan kamu tidak akan mudah merasa puas dan sulit bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Dan akhirnya kamu akan selalu merasa kurang dan tidak pernah bahagia. Oleh karena itu, kita mesti jujur terhadap diri sendiri agar kita dapat menerima segala sesuatu dengan baik. Nah, dalam video ini kita sudah belajar banyak hal bagaimana cara kita menghadapi hal buruk yang terjadi. Ya, intinya dunia itu tidaklah tetap, selalu berubah. Ya. Ketika hal buruk datang, kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak bisa mengendalikan hal buruk ini, tetapi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap hal yang terjadi. Oke? Nah, seberharap kita semua bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari di dalam kehidupan kita, ya, agar kita selalu bahagia, lalu tularkan kebahagiaan ini kepada orang lain. Oke? Sampai di sini video sampai jumpa di video selanjutnya. Namo Sanya Adi Buddhaya, Namo.